Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab. Beriman kepada kitab Allah SWT merupakan salah satu rukun iman, salah satu rukun dari rukun iman. Banyak dalam ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada kitab. Allah SWT berfirman misalnya, Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasulullah SAW mengatakan, wal iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Dan banyak hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada kitab. Bahwasanya iman kepada kitab itu adalah salah satu rukun dari rukun iman, yang mana tidak mungkin sempurna iman seorang kecuali dia beriman kepada kitab Allah SWT. Kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, di satu sisi itu merupakan pedoman, dan di sisi yang lain menunjukkan bahwasanya Allah SWT memperhatikan umat ini atau memperhatikan manusia. Allah SWT menurunkan kitab itu merupakan nikmat. Karena kalau seandainya kita diciptakan oleh Allah SWT, kemudian Allah biarkan begitu saja tanpa ada petunjuk, tanpa ada pedoman, maka kita akan tersesat. Maka kitab itu adalah pedoman hidup yang mesti kita baca, amalkan. Baca, pelajari dan amalkan. Kita mengetahui bahwasanya Allah SWT menurunkan kitab itu kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW. Ada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Ada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Maka kitab-kitab tersebut, kewajiban kita sebagai seorang mukmin ketika kita beriman kepada kitab, maksudnya adalah bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah SWT menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Allah turunkan kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW. Tentunya kita beriman secara umum atau secara mujmal, secara umum
bahwasanya Allah SWT telah menurunkan kitab itu kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian juga iman kepada kitab berarti kita perlu mengetahui bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul sebelum Al-Quran itu sudah mengalami berbagai macam penambahan, pengurangan, perubahan. Orang-orang Yahudi mereka merubah-rubah kitabnya, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, ya mereka merubah kitab-kitab mereka. Ada yang menambah, ada yang mengurangi atau merubah sesuai dengan keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Kalau ada ayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, mereka tetapkan itu. Tapi kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan kemauan mereka, mereka hapus, mereka ganti dengan yang lain. Maka ini yang terjadi. Dan memang Allah SWT tidak menjamin ketiga kitab tersebut berbeda dengan Al-Quran nantinya. Kemudian juga kitab-kitab tersebut, sebagaimana nabi-nabi mereka diutus kepada kaum tertentu, maka kitabnya juga untuk kaum tertentu, berbeda nanti dengan Al-Quran. Kemudian juga kitab-kitab tersebut hari ini tentunya ya tidak ada yang istilahnya masih orisinil, ya. Yang orisinil sebagaimana diturunkan. Tapi tadi sudah kita sebutkan bahwasanya orang-orang Bani Israel itu sudah menambah, mengurangi, merubah ya kitab-kitab mereka. Sebagaimana yang Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Umar bin Khattab pernah suatu hari datang kepada Nabi SAW, kemudian membawa Taurat, lembaran Taurat. Kemudian Nabi SAW ya, marah kepada Umar dan mengatakan kalau seandainya kata Nabi, kalau seandainya Musa hidup hari ini, kata Rasul, maka tidak ada, kata Nabi, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahum illa tibai. Kalau seandainya Musa hidup hari ini, wahai Umar, tidak ada pilihan bagi dia kecuali untuk mengikutiku. Nah, kata Nabi begitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya kitab-kitab umat terdahulu itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah istilahnya sudah kadaluarsa, sudah lewat waktunya. Cukup untuk zaman mereka, apalagi ditambah dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi tidak ada jaminan yang dipegang oleh mereka orang Yahudi Nasrani hari ini itu yang asli, tidak ada jaminan itu. Justru yang disebutkan Al-Quran, kitab-kitab tersebut sudah ada penambahan, pengurangan, ada perubahan dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita juga perlu mengetahui bahwasanya secara umum isi dalam kitab tersebut secara umum itu mengajarkan, kitab-kitab terdahulu itu mengajarkan kepada untuk beriman kepada Allah SWT. Karena seluruh dakwah para nabi dan rasul itu sama. Seluruh para nabi dan rasul mengatakan apa? Allah SWT katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum itu seorang rasul. Dakwah mereka adalah agar mereka menyembah Allah. Mereka dakwahkan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhi syaitan. Artinya kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu semuanya mengajarkan tauhid. Hanya beberapa syariat yang berbeda, yang kita tentunya tidak diberikan secara tafsil apa perbedaan itu, ya. Tapi ada sebagian disebutkan, ya. Misalnya
umat terdahulu tidak halal bagi mereka harta rampasan perang. Jadi kalau mereka berperang dengan orang kafir, kemudian mereka mendapatkan harta rampasan perang, maka harta itu harus dimusnahkan. Berbeda dengan syariat kita, itu harta rampasan perang itu dihalalkan. Bahkan ada satu surat dalam Quran namanya harta rampasan perang, yaitu surah Al-Anfal, yang artinya harta rampasan perang. Ini diantaranya. Tapi tentunya secara lebih tafsir terperinci kita tidak diberitahukan ya, kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran atau diberitahu oleh hadis Nabi SAW. Tapi kita beriman secara umum bahwasanya seluruh isi kitab-kitab sebelumnya mengajak umatnya untuk menyembah Allah, menjauhi syaitan. Dan begitu dakwah para nabi dan rasul sebelumnya juga. Maka kita hanya berkewajiban meyakini secara umum bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Kita hanya beriman secara umum seperti itu. Tapi rinciannya tentunya kita tidak mengetahui. Kemudian yang paling penting dalam hal ini justru kita perlu bicara tentang Al-Quran, karena kitab kita sendiri adalah Al-Quran. Allah SWT menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar anda berfikir, agar anda mengetahuinya. Maka Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai kitab penutup dan kitab yang paling sempurna, dan diberikan kepada manusia atau nabi paling utama, paling mulia. Siapa nabi paling mulia? Itu Rasulullah SAW. Maka kitab yang paling mulia adalah Al-Quran, dengan bahasa yang paling baik. Maka itu semua sangat realistis ya. Tentunya Allah SWT akan menurunkan kitabnya yang paling baik kepada manusia terbaik dengan bahasa paling baik. Maka kita berkeyakinan bahwasanya manusia paling baik Rasulullah, kitab paling baik Al-Quran, dan bahasa paling baik bahasa Arab. Maka bahasa Arab bahasa yang paling baik ya. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tidak mungkin Allah SWT menurunkan perkataannya, kalamnya, kitabnya dengan bahasa yang jelek, sedangkan ini kitab yang paling baik. Nggak mungkin. Pasti dipilih bahasa yang paling baik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu bahasa Arab. Maka kita tentunya beriman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, beriman kepada Al-Quran. Dan Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau tadi kita sebutkan, kitab-kitab sebelumnya itu tidak lepas dari penambahan, pengurangan, adanya perubahan dan sebagainya. Tapi Al-Quran tidak. Allah SWT kata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami yang menurunkan adz-dzikra ini, Al-Quran ini, dan kami akan menjaganya. Jadi Allah SWT yang akan menjaga Al-Quran itu. Maka Al-Quran sejak pertama kali diturunkan kepada Rasul sampai hari ini dan sampai hari kiamat tidak akan ada perubahan. Dan ini sudah jaminan dari Allah SWT. Ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan juga yang membedakan Al-Quran dengan yang kitab sebelumnya, di mana kitab sebelumnya hanya untuk umat tertentu, untuk Bani Israel ya. Tapi Al-Quran untuk seluruh makhluk, seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk termasuk jin. Maka Al-Quran Allah turunkan untuk memberikan petunjuk kepada seluruh alam ini ya, seluruh manusia, seluruh jin. Ini perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Karena memang Allah SWT menurunkan Al-Quran itu kepada
nabi yang paling mulia. Maka kewajiban kita kepada Al-Quran, ya kita mengimani. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah SWT yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kalau kita baca Al-Quran itu berpahala kita membacanya. Setiap hurufnya itu berpahala. Alif lam mim kata Nabi, bukan aku hitung satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Maka membaca Al-Quran berpahala, per hurufnya dihitung oleh Allah SWT. Ini keutamaannya membaca Al-Quran. Dan berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Maka Al-Quran ketika Allah turunkan itu ibaratnya merevisi sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, dan menyempurnakan. Allah SWT menurunkan Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alaihi. Itu Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan. Maka kitab yang paling sempurna adalah Al-Quran. Ya, kewajiban kita tentunya beriman kepada Al-Quran itu. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita yang paling penting kita bahas di sini, apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Ini kitab kita ini, Allah turunkan kepada Rasul kita. Maka kewajiban kita tentunya pertama, yang mempelajari Al-Quran itu sendiri. Wajib kita mempelajari Al-Quran. Apa yang dipelajari di Al-Quran? Pertama tentunya cara membaca Al-Quran itu. Karena memang membaca Al-Quran itu ada ilmunya, enggak sembarangan ya. Ada ilmu yang disebut ilmu tajwid ya, yang harus kita belajar. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang ghunnah, yang dengu, mana yang tidak. Allah SWT katakan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Apa ini maksud dengan tartil? Yaitu memberikan kepada setiap huruf haknya. Artinya mana huruf yang keluar dari kerongkongan, mana huruf yang keluar dari lisan, dan seterusnya. Mana yang panjang, mana yang mad, yang panjang, mana yang pendek, itu harus belajar gitu. Ini kewajiban kita mempelajari Al-Quran. Pertama mempelajari cara membacanya. Kemudian setelah mempelajari membaca gimana? Mempelajari makna dan artinya. Karena Al-Quran itu tidak hanya dibaca Bapak Ibu. Oh sudah dibaca, sudah. Tapi yang dibaca kita tidak tahu apa maksudnya itu kan. Apa yang dibaca tadi? Apa artinya? Harus kita belajar makna dan artinya. Allah SWT katakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran itu? Mentadaburi artinya merenungi. Merenungi itu apa? Apa yang direnungi? Makna dan artinya. Sehingga kita bisa mengambil faedah ya, dari Al-Quran. Kalau sekedar kita membaca saja, ya tentunya itu suatu langkah yang baik. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Sudah bisa baca Al-Quran dengan benar, sudah, alhamdulillah. Kita harus meningkat kepada tingkatan selanjutnya, yaitu mempelajari Al-Quran dari sisi makna, terjemahan, dan artinya atau tafsirnya. Sehingga kita tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang. Apa maksud ayat ini? Di dalamnya ada perintah, kita lakukan. Oh di dalamnya ada larangan, kita tinggalkan. Oh di dalamnya ada berita, kita benarkan. Ini fungsi faedah kita mempelajari makna dan tafsir Al-Quran. Dan memang harus kita pelajari. Untuk itulah Al-Quran diturunkan, untuk kita pelajari makna dan tafsirnya. Kemudian setelah itu apa Bapak Ibu? Ya kita amalkan. Setelah kita tahu ini Al-Quran, ini maksudnya, ini maknanya, ya tentunya kita mengamalkan Al-Quran itu. Karena memang tujuan dari belajar beramal.
Apa tujuan kita belajar? Beramal. Bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Itu faedah dari ilmu. Bagaimana seorang semakin bertambah ilmu, bertambah amalnya. Bahkan salah seorang sahabat mengatakan, kunna, yaitu kami dulu di zaman Nabi, la nujawiz asyra ayatin min kitabillah hatta naqra'aha aw nahfadhaha wa nata'allama fiha wa na'mal biha. Kami dulu, kata sahabat, tidak melewati 10 ayat di zaman Nabi kecuali kami hafalkan, kami baca, kami hafal, kami pelajari makna dan tafsirnya, kemudian kami amalkan, baru kami lewat ayat selanjutnya. Begitu cara para ulama terdahulu, para sahabat terdahulu belajar Al-Quran. Dipelajari cara bacanya, kemudian makna dan artinya, kemudian diamalkan. Maka seseorang akan mendapatkan kebaikan atau bisa mengambil faedah dari Al-Quran itu kalau dia mengamalkan. Setelah dia mengetahui makna dan tafsirnya, maka dia amalkan itu Al-Quran. Karena memang untuk itulah ya Al-Quran untuk diturunkan, untuk kita amalkan. Bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, karena di dalam Al-Quran itu semuanya ada. Maksudnya yang berkaitan dengan kebaikan kita, aturan hidup kita, ada semua di situ. Dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan perintah, ada larangan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan bagaimana hukum, segala aturan-aturan Allah jelaskan. Ada yang terperinci, ada yang secara umum, dan itu yang lebih banyak. Nanti dirinci dalam hadis Nabi SAW. Maka penting bagi kita dan wajib bagi kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan Nabi mengatakan apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik Anda, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar di sini mencakup semua. Mempelajari cara membacanya tadi, kita belajar tajwid, bagaimana cara membaca yang benar, termasuk mempelajari makna dan artinya, tafsirnya. Masuk dalam hadis tadi. Nabi mengatakan khairukum, coba perhatikan di sini. Sebaik-baik Anda. Jadi orang paling baik menurut Nabi itu siapa? Bukan orang yang paling gagah, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan itu yang paling baik. Yang paling baik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini menunjukkan keutamaan kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi tentunya, ya alhamdulillah di zaman kita banyak orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, cara membaca dengan tajwid yang benar. Alhamdulillah bagus, tapi tidak boleh berhenti di situ saja. Harus ditingkatkan. Tidak hanya kita mempelajari makna tajwidnya saja, tapi kita mesti mempelajari tafsirnya. Maksudnya, maknanya apa? Ini yang perlu dipahami dengan baik ya. Tidak hanya sekedar tajwidnya sudah benar, sudah selesai. Maka seorang muslim ya, dia bersemangat dalam pelajari Al-Quran itu. Ya, kenapa? Karena memang Al-Quran kitab Allah SWT, kitab paling baik, dan Allah turunkan kepada manusia paling baik yang akan menjadi pedoman hidup kita. Dan Al-Quran itu Nabi SAW katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran ya. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi Anda di akhirat, atau bagi orang yang bacanya. Membaca maksudnya apakah sekedar baca? Tidak. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjatun laka, memberikan syafaat maksudnya.
memberikan pertolongan kepada Anda, atau hujjatun alaika, yang akan apa? Ibaratnya Al-Quran itu punya dua fungsi. Hujjatun laka artinya yang akan menarik kita ke surga, membantu kita, memberikan syafaat, atau hujjatun alaik yang akan mendorong kita ke neraka. Itu makna hujjatun alaik. Bisa jadi Al-Quran mendorong kita ke neraka. Kok bisa? Iya, kata Al-Quran, kamu sudah baca Al-Quran, tapi kamu tidak amalkan itu Al-Quran. Al-Quran menyuruh ke timur, malah kamu ke barat. Al-Quran mengatakan ini halal, kamu katakan haram, atau sebaliknya. Ini yang namanya, yang maksudnya apa? Al-Quran hujjatun alaika, justru akan mendorong kita ke neraka, naudzubillah. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari makna dan tafsirnya, kemudian mengamalkan Al-Quran itu. Kita amalkan ya Al-Quran. Dan memang seorang muslim dituntut untuk mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena Nabi mengatakan apa? Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua hal yang kalau kalian pegang dua itu tidak tersesat selama-lamanya kalian, kata Nabi. Apa itu? Al-Quran, kitabullah, dan sunnahku, kata Nabi. Bagaimana kita tidak tersesat? Kalau kita tidak ingin tersesat, dan memang kita pasti tidak ingin tersesat. Ada tidak yang ingin sesat? Ada yang orang yang ingin hidupnya pengen sesat dia? Tidak mungkin ya. Pasti dia ingin mengikuti jalan yang lurus, yang benar. Bagaimana kita bisa benar Bapak Ibu? Kalau ikuti Al-Quran, kalau ikuti hadis Nabi SAW, itu kita akan lurus jalan kita, tidak akan tersesat kita. Tapi kalau kita keluar dari jalur ini, dua ini, Al-Quran dan Sunnah ini, maka kita akan tersesat. Nah, bagaimana kita supaya bisa mengamalkan Al-Quran ini? Ya tentunya kita mempelajarinya. Ya, Al-Quran ini kita pelajari, kita amalkan. Ini pedoman hidup. Kemudian tentunya juga setelah kita amalkan, kita dakwahkan itu Al-Quran. Kita mendakwahkan, mengajak manusia kepada Allah SWT, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Ini ya tugas kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita kepada Al-Quran. Termasuk dalam hal ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, yaitu berhukum dengan Al-Quran. Kita menjadikan Al-Quran sebagai hukum, sandaran hukum, atau pemutus perkara dalam kehidupan ini. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim mestinya dia menjadikan Al-Quran sebagai pijakan, dasar, pedoman hidup kita. Yang kita bisa lihat, kalau seandainya seorang muslim itu, ya tadi Nabi sudah memberikan sebuah jaminan, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, berpedoman dengan Al-Quran, kita tidak akan tersesat. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, tersesat kita. Sekarang kita bisa lihat fenomena yang kaum muslimin, saudara kita, bagaimana mereka akan berada di jalan yang lurus atau mendapatkan hidayah dari Al-Quran, sedangkan mereka saja tidak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saja tidak. Bahkan ada orang yang mengaku muslim tapi tidak bisa baca Al-Quran. Lalu ditanya, apa agamanya? Islam. Muslim? Iya. Bisa baca Al-Quran? Enggak. Ini gimana? Bagaimana bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran? Baca Al-Quran tidak bisa. Sudah bisa baca Al-Quran, tapi apa? Al-Qurannya tidak dibaca, justru yang dibaca yang lain. Sibuk dengan, apalagi di zaman sekarang, naudzubillah, ya, kita disibukkan dengan medsos ya. Gadget ini adalah ujian zaman kita, subhanallah. Ini ujian yang sangat berat. Kita sibuk dengan ini, lupa kita dengan Al-Quran. Padahal mestinya kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Mestinya seorang mukmin gimana? Menyibukkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajarinya. Dan mestinya dia
Setiap hari baca Al-Quran, dan kalau tidak baca Al-Quran mestinya ada yang hilang, ada yang nggak lengkap. Sudahkah di dalam diri kita ada perasaan seperti itu? Kalau tidak baca Al-Quran sehari ada yang kurang rasanya. Sama kalau kita makan misalnya, ada yang kurang, oh, kok kurang padeh kok istilahnya. Ada yang kurang rasanya. Yang kita biasanya makan ini dan itu, ada yang kurang. Atau kita biasa makan 3 kali kemudian 2 kali makannya, atau sekali, pasti merasa ini tidak sempurna. Mestinya dengan Al-Quran juga begitu. Kita biasanya baca Al-Quran 2 halaman atau 1 halaman, sekarang nggak baca Al-Quran misalnya. Mestinya kita merasa ada yang kurang ini dalam hari ini. Mestinya kita seperti itu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita perlu melihat diri kita hari ini, bagaimana kita dengan Al-Quran, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Ini penting. Apakah kita sudah membaca Al-Quran, apakah kita sudah mempelajarinya, atau kita hanya sibuk dengan dunia, urusan dunia yang tidak akan habis-habisnya. Mesti kita meluangkan waktu untuk baca Al-Quran. Jangan bilang kapan baca Al-Quran kalau ada waktu sisa waktu atau waktu tersisa. Bukan begitu. Kita harus meluangkan waktu untuk Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajarinya. Dan seorang kalau dia benar-benar seorang mukmin yang baik, dia akan merasa haus dengan Al-Quran. Bahkan dikatakan perkataan Utsman bin Affan atau yang lain di antara sahabat atau para ulama mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalami Rabbina." Artinya kalau seandainya hati kita itu bersih, mungkin tidak kenyang kita dari Al-Quran. Maksudnya apa? Orang itu pasti haus terus dengan Al-Quran. Makanya dikatakan para ulama ketika mereka membaca Al-Quran apa semua, tidak kemudian mereka mengulang, sudah mengkhatam mereka mengulang lagi, tidak bosan. Itu kapan? Kalau seandainya hati kita ini bersih. Tapi kalau kita merasa baca Al-Quran aja sekian, 1 halaman sudah capek, udah ini rasa bosan, itu perlu kita melihat hati kita itu. Berarti hati kita kotor. Kenapa? Karena Al-Quran itu bersih, kan kitab suci. Hanya untuk orang yang suci, orang yang bersih. Ini kan kitab suci. Ini secara akal sederhana aja. Al-Quran itu suci, hanya diberikan kepada orang yang suci juga. Siapa yang merindukan Al-Quran? Orang yang bersih hatinya. Makanya para ulama mengatakan tidak mungkin terkumpul dalam hati seorang mukmin itu antara Al-Quran dengan nyanyian. Kalau kita suka nyanyi atau musik, pasti kita nggak suka Al-Quran. Kalau kita suka Al-Quran, pasti kita nggak suka nyanyian atau musik. Itu nggak mungkin bersatu itu. Karena nyanyian dan musik itu adalah datang dari syaitan, mengotori hati kita, membuat kita lalai. Sedangkan Al-Quran membersihkan hati kita dan membuat kita dekat dengan Allah, mengingat Allah SWT. Apalagi kita Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, kita sekarang ini berada di pertengahan bulan Sya'ban atau sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka kita mesti mulai hari ini mempersiapkan diri kita mestinya menghadapi Ramadan. Ya, Ramadan kan beberapa hari lagi. Mestinya kita mempersiapkan diri kita menghadapi Ramadan itu. Salah satunya adalah persiapannya dengan banyak membaca Al-Quran dari sekarang. Perlu kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran mesti kita lebih banyak. Kadang ini cobaannya, kita lebih tahan lama megang ini HP sekian jam baca WA atau Facebook atau apalah namanya, tahan itu. Tapi kalau baca Al-Quran 1 halaman langsung ngantuk.
Nah, itu syaitan. Nah, ini kita harus memperbaiki diri kita, Bapak Ibu. Sampai kapan kita seperti itu terus? Apalagi kita akan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang identik dengan Al-Quran. Maka kita mesti memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Maka kalau kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, mesti kita, Bapak Ibu, melihat diri kita, bagaimana kita hubungan kita dengan Al-Quran. Itu mesti kita lihat. Apakah hubungan kita biasa saja, atau hubungan kita hubungan yang erat dengan Al-Quran, atau tidak pernah berhubungan sama sekali. Alhamdulillah. Ada Al-Quran, ada ini disimpan di lemari. Kapan dibaca? Pas Ramadan. Sudah selesai Idul Fitri, masuk lagi dalam Al-Quran, dalam lemari ini. Al-Qurannya bersih, insyaallah ya. Enggak ada ininya sedikit pun, kelihatan baru terus ya. Kenapa? Karena dibaca cuma 1 kali setahun, pas bulan Ramadan baik. Setelah itu selesai. Karena Ramadan kan bulan Al-Quran, Ustaz. Ya, benar. Tapi bukan hanya Ramadan, bukan Al-Quran dibaca pas Ramadan saja. Setiap hari kita baca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan faedah dari Al-Quran itu. Ya, para ulama tadi sebutkan bahwasanya mereka tidak bosan baca Al-Quran, dan setiap baca Al-Quran pasti dapat faedah. Ada faedah yang baru yang didapatkan. Ya, karena apa? Al-Quran mukjizat, kalamullah, perkataan Allah ini, bukan perkataan manusia. Ya, kalau perkataan manusia banyak salahnya macam-macam, tapi perkataan Allah tidak mungkin. Wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih baik, yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah SWT. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini ya pembahasan kita pada malam hari ini, yang berkaitan dengan iman kepada kitab secara umum dan iman kita kepada Al-Quran, dan bagaimana mestinya kita berinteraksi dengan kitab kita Al-Quran, yang itu ada di hadapan kita, yang akan menjadi hujjatun lana au alaina. Maka itu yang kita perlu mungkin perbaiki diri kita. Ya, bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, dengan kita banyak membaca Al-Quran, kemudian mempelajari makna dan artinya. Mesti kita ada waktu kita untuk membaca, untuk menghafal, atau untuk mempelajari tafsir dan maknanya, sehingga dengan itu kita menjadi orang yang mendapatkan faedah dari Al-Quran, kemudian bisa mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita persilakan ya. Sekitar 2 menit lagi. Nah, apa makna dari doa adalah senjata seorang muslim? Nah, doa adalah ya dikatakan silahul mukmin ya, senjata bagi seorang mukmin. Artinya apa? Senjata itu kan tempat dia bertumpu. Doa itu adalah tempat dia harapan, di mana seorang berdoa kepada Allah, dia meminta atau menyandarkan dirinya kepada harapannya hanya kepada Allah. Ketika seorang berdoa kepada Allah, berarti dia hanya minta kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah. Itulah senjata yang paling ampuh. Kenapa? Karena dia menyandarkan dirinya kepada Allah, meminta kepada Sang Khalik yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kaya, yang maha segalanya. Kalau kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah yang maha kuasa, itu adalah ya senjata paling kuat. Ya, kenapa? Karena kita minta kepada yang maha, yang mengatur alam ini, yang punya alam ini. Maka ini ya doa ya di satu sisi adalah ibadah kepada Allah SWT. Bagaimana seorang ketika dia berdoa, berarti dia merendahkan dirinya kepada Allah, menunjukkan bahwasanya dia butuh kepada Allah SWT, dan ini bagian dari tauhid. Seorang ketika dia minta kepada Allah, berarti dia merasa butuh kepada Allah. Kalau tidak pernah minta kepada Allah, berarti merasa bahwasanya dirinya merasa cukup ya. Tidak butuh kepada Allah, na'udzubillah. Maka
ya doa adalah ibadah di satu sisi, dan juga sebagai ya senjata bagi seorang mukmin ketika dia di mana dia berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah ya dengan atau dalam doanya tersebut ya. 6 kita cukupkan karena sudah azan ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.